Kenapa gue pakai ginian? Ini adalah mahkota dari kerajaan Sunda Empire, biar rambut gue nggak ngembang. Oke, gimana cara supaya 2025 lu itu menang? Bertransformasi dari seorang pria nolep yang tidak punya masa depan menjadi seorang pria sigma idaman setiap mertua. Ya, hidupnya keren dan attract hal-hal positif ke dirinya. Mumpung sekarang momennya bertepatan sama pergantian tahun, gue pengen mengajak lu untuk berpikir, melakukan persiapan, sekaligus gue sharing tentunya hal spesifik yang sebaiknya lo lakuin kelar lu nonton video ini sampai habis, biar memasuki tahun 2025 ini lu udah punya bayangan jelas apa aja yang mesti dilakuin dan dihindari supaya 2025 jauh lebih baik dari 2024. Video ini gue bikin buat lu yang kecewa sama 2024, kecewa sama pencapaian yang B aja, yang nothing special yang lu dapetin selama setahun ke belakang. Yang mau kita bahas ini lebih dari sekedar PMO. PMO itu jatuhnya satu dari sekian banyak hal yang berkontribusi ngebikin 2024 lu jadi hancur, lebur, berantakan. Ini cakupannya lebih luas, lebih ke keseluruhan di area hidup lu. Oke, baiklah kalau begitu tanpa perlu berlama-lama lagi. Ini persiapan yang mesti lu lakuin kalau lu pengen 2025 itu menjadi tahun kebangkitan diri lu. Kita mulai dari kutipan sangat keren dari seorang pak tua yang terkenal karena foto viralnya saat dia sedang menjulurkan lidahnya, Albert Einstein. Enggak, dia bukan terkenal karena foto meletnya. Ini dia ilmuwan top berpengaruh dunia. Wahai adik-adik para generasi skibidi yang ditanya pengetahuan umum aja nggak bisa jawab. Negara yang ada di Eropa, mulai dari kamu, satu. Garut. Lah. So, dia bilang kayak gini, insanity, doing the same thing over and over again and expecting different results. Yang artinya, kegilaan adalah mengulang hal yang sama berulang kali dan mengharapkan hasil yang berbeda. Jadi supaya 2025 lebih baik, berarti lu mesti enggak ngelakuin hal yang biasa lu lakuin selama 2024. Karena lu udah dapet resultnya kan sekarang, yaitu lu nggak begitu bangga sama pencapaian yang lu raih setahun ke belakang. Betul nggak? Oke, berarti ada yang harus lu ganti setahun ke depan supaya lu dapet hasil yang berbeda. Hasil positif yang membuat lu berpuas bangga, tersenyum lebar di akhir tahun depan nanti. Sayangnya banyak orang yang nggak mikirin ini. Mereka pengen tahun depan lebih baik, New Year resolutions, tapi sekedar pengen doang. Nggak mikir, nggak introspeksi diri, mencari tahu secara teliti hal-hal apa aja sih yang bikin tahun sebelumnya itu menjadi gagal. Hasilnya tahun depan ya sama aja, nggak ada yang berbeda. Karena dari awal tahun gagal memahami apa yang bagus buat dilakuin, apa yang nggak bagus buat dilakuin berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya. Oke, itu yang pertama yang mesti lu absorb, serap secara kuat-kuat ke dalam diri lu. Kegilaan adalah mengulang hal yang sama berulang kali dan mengharapkan hasil yang berbeda. Kalau lu merasa nggak puas sama hasil yang lu peroleh selama 2024, berarti setahun ke depan lu mesti mencoba sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda. Sesimpel itu. Gampang buat diomongin, tapi yang namanya habit udah menjadi kebiasaan, sulit rasanya buat dilepas. Yang menjadi masalah adalah kalau lu nggak sadar habit yang selama ini lu lakuin, yang lu ngerasa sulit buat melepasnya, kayak main HP 12 jam scrolling tanpa tujuan seharian contohnya. Itu habit yang esensinya cuma buang-buang waktu doang, nggak ngehasilin dampak positif apa-apa ke diri lu selain hiburan doang. Lu mungkin nggak sadar selama ini mayoritas habit yang lu punya itu buang-buang waktu doang. Pas ngelakuinnya mungkin kelihatannya lu sibuk, lu produktif, tapi kita ngomongin dampaknya ke diri lu nih secara jangka pendek maupun jangka panjang. Ini yang lebih penting. Sesibuk apapun lu kelihatan dari luarnya, tapi kalau hasilnya tidak ada, hasilnya nggak ada, maaf kata nih, this is wasting time. Sekarang kita ngomongin turunannya dari kata-kata Albert Einstein tadi. Di sini gue pengen pakai istilah drifting dan thinking yang dulu gue pelajari dari buku keren karya Napoleon Hill, Outwitting the Devil. 2024 lu bisa dibagi menjadi dua, drifting dan thinking. Apa itu drifting dan thinking? Kita bahas masing-masing. Drifting itu hal-hal yang kategorinya distraksi, menghambat lu buat ngembangin diri, jadi lebih baik, jadi versi terbaik diri lo. Dan masalahnya juga, drifting ini lebih enak, lebih gampang, lebih nyaman, tidak butuh mikir buat dilakuin. Kalau mikir tentu masuk kategori sebelahnya, yaitu thinking. Lu pasti udah kebayang sama hal-hal yang kategorinya drifting ini.
PMO contohnya. What's the point? Kenikmatan sesaat, unlimited scrolling, doom scrolling dan sejenisnya, gaming tanpa dikontrol. Ini agak berat mungkin buat diucapin. Tapi kalau sebagian besar waktu lu itu habis ke sini, tapi tujuannya lu bukan pengen jadi gaming content creator atau streamer atau sejenisnya yang menghasilkan, ini kategorinya drifting juga, berhubung lu pure konsumsi doang. Terus juga terjebak di toxic relationship. Lu mungkin pacaran sama seorang cewek tapi hubungannya toxic yang nguras energi dan dompet lu doang. Lu gak dapat kebahagiaan sama sekali dari sini, tapi gak berani mutusin karena lu takut sendirian. Ini pun jatuhnya drifting. Gak guna sebenarnya lu ada di situasi kayak gini, cuma menguras energi doang. Masih banyak list lainnya dan lu lah yang mesti mengidentifikasi sendiri apa aja hal-hal yang sebenarnya kalau dipikir-pikir nggak guna buat lu lakuin. Nah, poin yang mau gua sampaikan di sini, lu harus cari tahu semua yang masuk ke kategori ini. Disinilah biang keladi kenapa 2024 setahun ke belakang lu merasa gagal. Kita pindah ke sebelahnya, thinking. Nah, ini lawannya drifting tadi yang negatif. Thinking ini positif. Dari arti namanya aja lu udah tahu, thinking, berpikir, hal-hal yang membutuhkan penggunaan otak buat dilakuin. Disinilah hal-hal yang mengangkat derajat lu menjadi sigma. Contohnya, baca. Tapi bang, baca kan mengonsumsi informasi juga, sama kayak scrolling sosmed, mengonsumsi informasi juga. Beda bro, baca lu konsumsi informasi kualitas tinggi yang menambah wawasan, yang mana wawasannya bisa kepake di masa mendatang. Sosmed tidak menambah wawasan sama sekali, nambah wawasan tren-tren yang viral doang, which is ini tidak guna. Terus nulis tentu saja, butuh otak. Terus juga budgeting bulanan, ngelola pengeluaran dan pemasukan duit tiap bulan lu biar lebih hati-hati dalam spending. Terus memulai suatu project, misalnya ngonten, bikin usaha kecil-kecilan atau kegiatan non-profit yang berguna bagi masyarakat. Lu ngelakuin suatu kegiatan yang kayak mengasihi anak yatim gitu contohnya kan, itu termasuk juga. Ini juga dibutuhkan thinking supaya kegiatan ini bisa terjadi. Dan masih banyak lain, intinya kegiatan yang memaksa lu buat berpikir menggunakan otak, buat mencari solusi atas problem yang sedang dihadapi. Nah, sekarang jawaban atas pertanyaan kenapa 2024 lu hancur adalah karena lu terlalu banyak berkutat di sini. Drifting, kebayang kan perbedaannya? Yang ini pasif gitu dalam ngejalani kehidupan, sekedar eksis, gak punya tujuan hidup. Konsumtif, didominasi mengejar hiburan atau kenikmatan sesaat doang. Otaknya nggak dipakai buat berpikir, ini yang paling parah. Sebelahnya kebalikannya, aktif, proaktif, selalu mempertanyakan, punya rasa penasaran yang tinggi, berani ngambil resiko, dan otaknya selalu dipakai buat berpikir, produktif, mencari solusi. Mungkin lo bisa juga bikin oret-oretan kayak gini versi lo sendiri, nggak usah terlalu rumit, bermodalkan kertas dan pulpen juga bisa. Bikin aja persis kayak gini, 2024, drifting versus thinking. Lu isi deh secara jujur di masing-masing kolom selama setahun ke belakang, banyakan di area mana yang lu fokusin. Aduh, ternyata drifting ya. Berarti kebukti kan sekarang lu gak puas sama pencapaian tahun ini karena selama ini lebih banyak fokus ke drifting. Tahun depan lu fokus ke sini, banyakin waktu ke sini, gue jamin lu bakal tersenyum puas di akhir tahun depan. Thank you so much udah nonton video ini my friend. Jangan lupa seperti biasa like, share, komen, dan juga subscribe karena hal-hal tersebut sangat mendukung pertumbuhan channel ini. I appreciate that support. Dan juga kalau lu pengen support gue lebih lanjut, lu bisa dapetin ebook gue Panduan Lengkap Berhenti PMO Permanen, dimana di ebook ini gue bahas secara mendalam tentang kecanduan PMO dan gimana caranya supaya berhenti dalam pembahasan yang lebih sangat mendalam. Link ada di deskripsi kalau lu tertarik. Sekalian deh gue ucapin Happy New Year. Kita ketemu lagi di next konten. Peace.